Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selaras untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu mampu membungkam mulut jahat mereka sampai mereka tak berkutik. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan dia atau mereka ya, yang mana ternyata ya kamu ini mampu membungkam mulut jahat mereka. Ternyata di sini ya mereka ini suka ngomongin kamu di belakang, atau mereka ini suka mengatakan hal-hal yang tidak mengenai dirimu ya. Mereka memiliki mulut beracun ya guys ya. Mulut jahat mereka ini suka menebar gosip, rumor, atau hal-hal yang tidak baik ya tentang dirimu, yang mana belum tentu itu benar adanya ya guys ya. Namun di sini ternyata kamu mampu membungkam mulut jahatnya mereka. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket cantik, kamu bisa kunjungin all shop aku ya guys ya, dengan klik link yang tertera di description box ya. Oke, mari kita lihat di sini ada apa aja ya. Ada Three of Cups, ada the Moon, ada the Chariot, ada Three of Pentacles, ada the Strength, ada the Stars, ada Eight of Cups, I think it's one more, ada Four of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Kalau ternyata di circle kamu saat ini atau kemarin-kemarin itu banyak sekali ya orang-orang toksik ya, entah mereka masih stay di sana ya, masih terkoneksi dengan dirimu, atau kamu sudah disconnect atau cut off koneksi dengan mereka, tapi mereka masih ada di circle yang sama dengan kamu ya guys ya. Yang mana kemarin-kemarin atau saat ini ya, mereka itu ya suka sekali bergerombol ya, ngumpul ya guys ya, untuk bertemu ya, untuk berjumpa ya, untuk bisa ngomongin berbagai hal yang mereka ingin omongin gitu loh guys ya. Terutama mereka suka ngomongin orang lain ya, suka nyinyir, suka julid ya, suka ngata-ngatain orang, ngejelekin orang ya. Intinya mereka suka bergosip dan cerita-cerita tentang rumor-rumor yang beredar, yang mana itu adalah isu, sebatas isu atau hoax ya, belum tentu benar adanya, tapi mereka suka bahas gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasa bahwa orang-orang ini ya menjadikan kamu headline topik mereka gitu loh guys ya, topik trendingnya mereka gitu ya. Sepertinya kamu jadi pusat perhatian banyak orang ya di circle kamu ya guys ya. Orang-orang tuh kayak terpusat ke kamu ya, atau mereka tuh suka sekali ya mengikuti
cerita berita tentang dirimu, ya guys ya. Karena di sini aku merasakan banyak orang yang nyinyir ya guys ya, nyinyir tentang kamu ya, dan tidak sedikit juga orang yang tega sampai ngebully kamu atau mengolok-olok kamu gitu loh guys ya, menganggap kamu rendah, menganggap kamu kecil, menganggap kamu tuh nggak berdaya gitu ya. Mungkin mereka melihat kamu yang tampil begitu sederhana ya, atau mereka melihat, sorry to say ya, secara fisik mungkin badan kamu agak kecil ya, atau kamu itu kayak dianggap lemah gitu loh guys ya. Mungkin kamu ini orangnya pendiam ya, tidak banyak omong, atau kalau bergerak itu sorry to say agak lambat gitu loh guys ya, karena kamu terlalu menikmati hidup ya sebetulnya ya, tapi mereka nggak tahu ya, mereka pikir kamu tuh kayak nggak berdaya gitu ya, kayak nggak punya daya gitu loh guys ya. Bergerak aja kamu kadang itu tidak secepat mereka. Mereka pikir kamu tuh kayak, sorry to say, lemah gitu loh guys ya. Padahal bukan itu ya. Kamu itu agak lambat karena kamu orangnya santai ya. Kamu tipenya santuy gitu loh guys ya. Kamu nggak suka barbar ya. Kalau mereka nih kayaknya gercep gitu ya. Apa-apa tuh gerak cepet banget mereka ya. Karena mereka tuh suka yang namanya huru-hara, keributan ya. Hal-hal yang bikin mereka barbar atau mendapatkan panic attack gitu loh guys ya. Mereka tuh udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu ya. Misalnya kalau ada suatu insiden yang terjadi yang menghebohkan ya di jalan atau gimana, mereka tuh jadi ikutan heboh gitu loh guys ya. Kalau kamu kayak males untuk beranjak untuk melihat apa yang terjadi ya, kamu males banget gitu, karena kamu tipe orang yang nggak suka ngurusin urusannya orang lain. Ya, ini berbanding terbalik sekali ya dengan karakternya mereka ini ya. Mereka malah suka banget gitu loh guys ya, menengok atau melihat, bahkan ada yang suka ikut campur juga dengan urusannya orang ya. Jadi kalau ada suatu insiden yang terjadi di jalan raya kah ya, atau di tengah jalan ya, waduh mereka tuh adalah orang-orang yang pertama yang tahu tentang story-nya, karena mereka langsung gercep pergi ke arah sana untuk mencari info apa yang terjadi gitu loh guys ya. Kamu tahu kan ya orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang selalu kepo gitu kan. Nah, ini berbanding terbalik sekali dengan kamu ya. Insiden apapun yang terjadi ya di depan mata kamu, ya kamu tuh kayaknya santai aja gitu loh guys ya. Selama itu tidak memberikan efek atau dampak apapun, ya kamu santai aja gitu ya. Apalagi kalau itu adalah urusan orang. Misalnya ada sepasang kekasih ya, jalan-jalan kemudian kayak bertengkar di depan umum gitu kan. Nah, kamu tuh nggak mau tahu gitu urusannya mereka, itu kan urusannya orang gitu. Nah, sementara orang-orang yang suka ngegosip ini ya, mereka bakal kayak nguping atau mendekat gitu loh guys ya. Terus kayak nonton, ada juga yang sampai apa, makeup video juga. Iya, jadi kayak pengen mendokumentasikan gitu loh guys ya, sambil ketawa ketiwi gitu ya. Mereka ini memang hobi ngebully orang gitu loh guys ya. Jadi apa yang mereka dapat, informasi yang mereka terima, atau hal-hal yang mereka peroleh gitu ya, entah itu beritanya secara online atau beritanya itu berupa bentuk file, video, gambar, atau apapun, itu akan mereka perbincangkan kembali gitu loh guys ya. Mereka akan bahas, mereka akan diskusikan ya di tempat perkumpulan mereka seperti biasa, kayak gitu loh guys ya. Dan mereka ini ya mulutnya itu memang aku bisa bilang tuh agak jahat ya guys ya, karena mereka ini suka banget ya nyinyir, julid gitu loh guys ya. Padahal nggak ada hubungannya sama mereka, padahal nggak ada sangkut pautnya ya hal-hal yang terjadi dengan dirimu itu dengan mereka nggak ada hubungannya gitu loh guys ya. Tapi mereka namanya orang-orang kepo ya guys ya, orang-orang kepo, tukang gosip ya, itu nggak mengenal yang namanya batasan gitu loh guys ya. Mereka bahkan mampu untuk melewati batasan itu, iya. Mereka itu udah kayak, sorry itu saya nggak ada malu lagi lah ya untuk ikut campur urusannya orang, karena mungkin sudah kebiasaan, mungkin sudah habit mereka ya, mungkin di kampung mereka seperti itu gitu. Terus kebawa gitu loh guys ya, habit mereka itu ke kota misalnya ya. Jadi kan setiap daerah itu kan memiliki habit atau kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu juga kan dengan setiap orang ya guys ya. Setiap orang ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda, habit atau tradisi yang berbeda-beda gitu kan, kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, orang ini ya, orang-orang ini itu nggak bisa menghargai batasan orang gitu loh guys ya. Orang ini membawa semua sifat, kelakuan, atau kebiasaan atau habitnya di kampung atau di tempatnya dulu ke tempatnya yang baru gitu, ke lingkungan yang baru, ke orang yang baru gitu. Jadi orang yang baru itu akan terkaget-kaget melihat kelakuan mereka yang tidak biasa, nyeleneh, atau sangat kontradiktif dengan
lingkungan yang semestinya bisa membuat mereka tuh lebih sopan gitu kan, lebih tahu diri lah atau tahu dengan aturan gitu kan. Tapi yang namanya mereka sudah kebiasaan seperti itu ya susah ya guys ya. Mereka sudah terbiasa untuk bergosip, jadi tukang gosip, ya seperti itulah adanya ya. Mereka akan tetap melakukan pola dengan siklus yang sama seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ya mereka nih suka ngumpul ya, ngumpul bareng ya, dimana mereka tuh kayak suka bergosip gitu loh guys ya. Mereka nih mulutnya memang nggak bisa diatur ya guys ya, bisa disetel gitu loh guys ya, sesuai dengan maunya kita ya. Kita nggak bisa mengontrol orang, nggak bisa mengendalikan orang sesuai dengan keinginan kita ya. Mereka harus baik, mereka harus sopan, mereka harus begini, harus begono, nggak bisa ya guys ya. Mereka ini yang namanya orang-orang di luar daripada kita tentunya ya, itu di luar kendali kita gitu loh guys ya. Yang kita lakukan hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan mengendalikan situasinya ya, dengan tidak bergabung atau tidak ikut dalam komplotan mereka atau rombongan mereka gitu loh guys ya. Hanya itu yang bisa memproteksi diri kita ya, agar energi positif kita tetap terjaga dan agar energi negatif mereka itu tidak bisa mempengaruhi energi positif kita ya guys ya, agar vibrasi kita itu tetap terjaga dan tidak turun ya oleh karena perilaku-perilaku toksiknya mereka. Nah, seperti itu. Jadi mereka nih di belakang memang sudah kebiasaan ngegosipin orang ya, nebar rumor, hoax, cerita bohong, mereka ya cerita, memang sudah kebiasaannya kayak gitu, mau diapain lagi gitu ya. Selama itu nggak benar ya, kita nggak perlu khawatir gitu loh guys ya. Kita nggak perlu bersedih atau pesimis juga ya, belum tentu itu benar sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan faktanya, ya kan? Jadi biarkan saja mereka bergosip ria ya. Dan di sini ya, aku rasa ya, kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, kamu tuh kayaknya mampu membungkam mulut jahatnya mereka ya guys ya, dengan kamu bisa mengetahui ya apa yang akan mereka lakukan, apa yang hendak mereka perbuat ya guys ya, melalui intuisi yang kamu miliki ya. Kamu adalah orang-orang yang intuitif ya, kamu terkenal sebagai orang yang memiliki intuisi yang tajam ya sebetulnya. Tidak banyak orang tahu ya guys ya, tapi dirimu sendiri ada yang sudah tahu ya, ada yang sudah mengenal diri sendiri, tapi ada juga anggota-anggota keluarga kamu itu yang tahu bahwa kamu ini memiliki feeling yang oke ya, firasat yang bagus ya guys ya. Jadi berbekal kamu punya intuisi yang bagus ya, maka kamu ini bisa mencegah, bisa mengantisipasi, bisa menolak, bisa menghalau segala perilaku-perilaku toksik yang hendak mereka terapkan atau aplikasikan ke kamu gitu loh guys ya. Jadi nggak bisa ya, kamu bisa menghindari semua itu karena intuisi kamu ini aktif ya, intuisi kamu benar-benar tajam sehingga kamu tahu gitu ya apa yang hendak mereka lakukan, dan kamu selalu berusaha untuk mengantisipasinya terlebih dahulu ya. Bahkan di sini aku merasa ya, beberapa di antara kamu ini ya, ada yang disconnect atau cut off koneksi dengan mereka ya. Kamu nggak mau kenal lagi sama mereka gitu loh guys ya. Mungkin di awal kamu pernah terkoneksi dengan mereka ya guys ya, mereka pura-pura jadi teman, pura-pura jadi kawan ya, pura-pura bersahabat dengan kamu. Tapi seiring dengan waktu kan, sepandai-pandainya tupai melompat itu akan jatuh juga, sepandai-pandainya orang menyimpan kebusukan akan tercium juga aroma kebusukan itu kan. Nah, itu kamu kan mulai kayak tahu gitu loh guys ya, ada yang nggak beres gitu loh guys ya dari gelagat kelakuannya mereka, sehingga kamu di sini memutuskan untuk cut off koneksi, untuk tidak terkoneksi atau terhubung atau berinteraksi dengan mereka lagi, atau kamu mulai jarang ya untuk berinteraksi dengan mereka, kamu lebih sering untuk menghindari mereka saja gitu ya, lebih ingin mengabaikan mereka gitu. Jadi kamu nggak intens seperti dulu ya terkoneksi dengan mereka. Kalau kamu bisa hindari, kamu akan menghindari. Kalau kamu bisa menjauh, kamu akan menjauh gitu loh guys ya. Kamu lebih banyak tidak mempedulikan tindak tanduk mereka, lebih banyak mengabaikan mereka ya. Dan ini sebetulnya membuat mereka sampai tidak berkutik gitu loh guys ya. Mungkin mereka pengen usil, pengen jahil sama kamu, tapi kamu tuh udah tahu gitu loh guys ya, mereka tuh bakal ngerjain kamu atau bakal melakukan hal yang tidak baik sama kamu ya. Terus kamu kayak punya insting yang bagus untuk menghindari itu gitu ya, dengan pergi ke arah yang berlawanan dengan mereka gitu ya. Ketika berpapasan, kamu kayak langsung punya insting, wah nih orang mau membuntutin aku, wah nih orang kayaknya mau kepo. Terus kamu kayaknya yang tadinya pergi ke jalan A, kamu jadi nyimpang ke jalan B gitu. Jadi kamu
nyimpang atau berbelok ke jalan B gitu ya, biar nggak ketemu sama orang-orang ini gitu. Jadi intuisi kamu nih bagus banget gitu ya guys ya. Mereka yang bergerombol di sini ya, yang suka menggosip, tukang gosip ini ya, atau orang-orang yang suka kepo dengan urusannya kamu, lalu mereka ini berbincang-bincang dengan mulut jahatnya, ngejelekin kamu ya guys ya. Mereka tuh menganggap kamu sebagai sosok yang lemah, sorry to say ya, yang kayak nggak punya daya ya, karena mereka mungkin melihat fisik kamu yang kecil kah ya, atau melihat kamu ini tampilannya itu sederhana, sangat-sangat sederhana gitu ya. Mungkin mereka itu suka tampil heboh gitu ya guys ya, menghebohkan ya. Entah itu dandanannya menor ya, entah dandanannya itu kayak rame banget gitu ya guys ya, aksesorisnya rame, atau mereka suka memakai warna-warna yang mencolok gitu ya kan. Nah, ini kan berbanding terbalik sama sekali ya dengan dirimu yang suka tampil sederhana. Mereka suka menilai kamu tuh dari covernya aja gitu ya. Look at the cover without to see more about you. Jadi mereka tuh kayak nggak pernah berpikir untuk menilai kamu lebih dari sekedar casing kamu aja gitu ya. Mereka tuh pokoknya lihat kamu tuh tampilannya seperti apa, dikiranya isinya sama dengan apa yang kamu tampilkan begitu. Ternyata berbeda, belum tentu gitu loh guys ya. Karena mereka ini terbiasa untuk memandang orang sebelah mata. Makanya mereka tuh nggak mau ribet mikir-mikirin atau menilai orang lebih daripada itu ya, tapi ketika mereka tahu kebenarannya, mereka akan kaget sendiri gitu ya. Jadi mereka di sini ya dengan mulut jahatnya ya, mereka tuh kayak ngomong-ngomong tentang karir usaha bisnis pekerjaan kamu ya. Mungkin kamu ini pernah ngomong sama mereka, atau mereka ini pernah dapat info ya tentang dirimu bahwa kamu ini lagi memulai suatu usaha, atau kalau kamu ini sedang mengerjakan suatu proyek ya, membangun bisnis kah ya, membangun usaha, mendapatkan pekerjaan, atau memulai sesuatu dalam pekerjaan gitu loh guys ya. Ada yang bilangkah, atau mereka sendiri yang cari tahukah, atau mereka dapat info itu langsung dari dirimu ketika kamu kemarin-kemarin atau dulunya itu masih terkoneksi dengan mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kayak, sorry to say ya, kayak mencoba untuk menjatuhkan nama kamu ya, dengan meremehkan kamu, dengan ngejelek-jelekin kamu, dengan merendahkan kualitas kamu gitu ya. Kayak begini loh guys ya, ah nggak mungkin lah dia itu berhasil, pasti aja nggak berapa lama dia bakal dipecat dari pekerjaannya. Ah nggak mungkin lah usahanya tuh pasti gulung tikar, nggak mungkin berhasil lah, orangnya kayak gitu loh guys ya, seolah-olah tuh selalu kayak pengen meremehkan, kayak pengen menjatuhkan, kayak pengen ngejelekin gitu ya. Tidak banyak orang yang senang kalau orang lain itu sukses, itu kebanyakan seperti itu loh guys ya. Jarang ada orang-orang yang senang melihat orang senang melihat orang sukses, itu jarang ya. Cuman orang-orang tertentu yang memiliki high vibrations atau memiliki vibrasi yang tinggi, yang mana orang-orang tersebut rata-rata udah sukses ya, udah berada di puncak kesuksesan, itu akan support, akan mendukung orang-orang yang lagi berusaha atau lagi berproses gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang masih memiliki low vibrations ya, jangan harap mereka bisa mendukung. Yang ada mereka bakal nyinyir, ya, yang ada mereka bakal julid ya, yang ada mereka bakal tidak suka dan bahkan berusaha untuk menjatuhkan terus gitu, ya. Nah, di sini ya aku merasa ya, kamu pun tidak ambil pusing dengan omongannya mereka. Walaupun kamu dengar selentingan ya, atau mendapatkan info dari teman kamu atau orang ketiga ya yang membawa berita bahwa mereka tuh lagi ngejelekin kamu ya, mulut jahatnya itu membuat sesuatu yang hoax atau merekayasa cerita, atau kayak menebar fitnah gitu ya, mungkin karena iri dengki terhadap kamu yang lagi berusaha, yang lagi mengusahakan sesuatu ya untuk bisa berhasil. Mereka iri, mereka nggak suka, makanya mereka kayak berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan mulut jahatnya mereka. Tapi di sini kamu nggak ambil pusing loh guys ya, kamu masa bodoh aja dengan semua itu ya. Kamu tetap berdiri tegar di sini, kamu tetap terlihat kuat dan tangguh ya guys ya, karena aku rasa kamu ini adalah orang yang memiliki mental yang kuat ya guys ya. Kamu adalah sosok yang kuat di sini ya, makanya kamu nggak mudah terpengaruh dengan omongan-omongan toksik dan mulut jahatnya mereka ya. Dan di sini kamu tetap berfokus pada pekerjaan kamu, dikonfirmasi oleh Four of Wands ya, dimana kamu nggak segan-segan untuk memulai sesuatu ya. Kamu tidak ada gengsi ya untuk merintis sesuatu dari nol gitu loh guys ya. Kamu mau berproses, mau berusaha, kamu nih memang mau mengusahakan segala sesuatunya ya.
Kamu memang berbeda dengan mereka ya guys ya. Kamu orangnya ini tidak gengsian ya. Buat apa gengsi gitu loh guys ya. Kamu pikir bahwa kamu ini bekerja dengan halal, cari nafkah dengan halal. Lalu apa yang bikin kamu malu? Nggak ada. Apa yang bikin kamu gengsi itu nggak ada. Walaupun kamu merintis karir dari nol, tapi itu adalah milik kamu sendiri. Ngapain juga malu? Justru di sini aku rasa kamu merasa bangga ya, karena kamu mampu meraih prestasi dengan tangan kamu sendiri. Kamu mau berproses orangnya, kamu mau bekerja ya, kamu mau memulai sesuatu, kamu mau mengusahakan. Mending kamu berusaha daripada pangku tangan, mending kamu bergerak daripada gigit jari, nggak melakukan apapun gitu loh guys ya. Yang penting kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Seperti itu prinsip hidupmu ya. Sehingga itu membuat orang-orang yang memiliki mulut jahat ini ya terbungkam sendiri gitu loh guys ya. Ternyata walaupun kamu udah dijelekin, udah diomongin yang jelek-jelek, udah diolok-olok, udah direndahkan, diremehkan, difitnah, tapi kamu tetap mau bergerak maju, tapi kamu tetap bekerja, tapi tetap kamu mau mengusahakan segala sesuatunya ya. Itu membungkam mulut jahat mereka ya, yang mereka pikir ya bahwa kamu tuh tidak mampu. Iya, tapi ternyata kenyataannya kamu mampu, kamu bisa gitu loh guys ya. Dan itu membuat mereka menjadi tidak berkutik. Kemudian ada juga di antara kamu yang di sini menjadi refleksi mereka ya. Jadi cerminan yang memantul gitu loh guys ya. Apapun yang mereka lakukan terhadap dirimu, iya guys ya, itu kamu bikin mereka tuh ngaca, bikin mereka itu bercermin gitu loh guys ya. Entah melalui kata-kata yang kamu tebarkan ya, atau kata-kata yang kamu sampaikan ya. Ketika mereka menghina kamu, mengolok-olok kamu, atau membuli kamu ya, kamu membalas perkataan mereka seperti mereka, kamu membalas perkataan mereka dengan kata-kata yang menusuk, menohok gitu loh guys ya, sehingga itu membungkam mulut jahat mereka dan membuat mereka jadi tak berkutik ya. Malah justru ada yang sampai kena mental ya, nggak berani lagi loh, nggak berani lagi ngebully kamu, nggak berani lagi menghina kamu, ngolok-ngolok kamu. Ternyata kamu ini ya, kalau udah membalas orang gitu ya secara verbal, ternyata mulut kamu nih tajam juga gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu nggak bisa membalas gitu, kamu diam karena kamu tuh masih sabar ya. Tapi ketika mereka sudah melampaui batas, melewati batas keterlaluan, kamu pun juga bisa memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan dirimu. Nah, seolah-olah seperti itu, iya. Jadi ada yang kaget juga gitu loh guys ya, ketika kamu buka suara ya, itu kata-katamu itu benar-benar kayak bisa bikin orang tertusuk gitu ya. Tajam ya kata-kata kamu gitu, karena kamu sudah cukup sabar ya untuk mendengar ocehan mereka ya, yang mana mereka itu suka beracun mulutnya atau bermulut jahil, usil ya, suka berkata-kata yang tidak baik gitu loh guys ya. Mulut jahat mereka itu kamu bungkam balik ya dengan perkataan yang bisa membuat mereka tidak berkutik lagi. Nah, seperti itu. Oke. And next di sini ya guys ya. Mereka yang mencoba untuk meremehkan kamu ya, mencoba untuk merendahkan kemampuan kamu ya. Di sini aku lihat ya, kamu memberi bukti nyata kepada mereka bahwa kamu tuh pasti bisa, bahwa kamu tuh pasti berhasil, bahwa kamu ini adalah seseorang yang patut untuk diperhitungkan ya. Di sini kamu tampil sangat bersinar, bercahaya gitu loh guys ya. Ada beberapa di antara kamu yang sudah sukses ya, yang berhasil membuktikan diri kamu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Wah, ini benar-benar kayak tidak hanya membungkam mulut jahat mereka ya, sampai mereka tidak berkutik, tapi ini juga seperti sebuah tamparan yang menampar mereka gitu loh guys ya. Yang membuat mereka jadi kayak tercengang dan sampai melongo gitu loh guys ya. Wah, ternyata apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan tentang kamu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan orang-orang yang mereka hasut atau orang-orang yang mereka ajak untuk membenci kamu ya, itu pun juga kayak ada yang tersadar ya bahwa apa yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, seperti itu. Jadi kamu tenang saja ya guys ya. Kalau ada orang yang memfitnah, kalau ada orang yang mengatakan hal yang tidak-tidak tentang kita, ya kita tenang saja, kita santai saja. Kenapa guys ya? Karena itu belum tentu sesuai dengan kenyataan, apalagi kalau sampai kontradiktif, bertentangan, berlawanan dengan kenyataannya. Maka orang yang bermulut jahat itu akan malu dengan sendirinya, iya, karena apa yang dikatakan
tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku merasa ya, mereka pun jadi kayak segan sama kamu ya guys ya. Takut untuk mendekat ya, karena ada beberapa dari mereka yang bermulut jahat ini ya kena mental ya guys ya, karena kamu mampu membungkam mulut jahat mereka dengan kata-katamu yang jitu ya, kata-katamu yang menohok, yang tajam, yang mampu menusuk sampai ke relung hati mereka gitu loh guys ya. Bahkan di sini kamu juga ada yang memberi bukti nyata bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tebarkan, apa yang mereka gosipkan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga itu membuat mereka sampai tidak berkutik dan nggak berani lagi gangguin kamu, usil, jahil sama kamu. Bahkan ada dari mereka yang kalau ketemu sama kamu itu muter ya, sampai muter, sampai kayak pergi sendiri memalingkan wajah atau nunduk gitu, karena mereka malu sendiri dengan perbuatan jahat mereka yang hobi ngegosipin kamu, ngejelekin kamu ya, ngegunjing, ngefitnah, ngehasut dirimu ya. Ternyata kamu tak seperti yang mereka duga. Ternyata apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Ternyata apa yang mereka bicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces, Cancer, Leo, and Aquarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Di sini ada mental reputations. Next, ada berries. Ada sincere relationship. Alright, you see guys, ini dia pesannya buat kamu ya. Ada mental reputations ya. Kamu ini kayaknya mentalnya ya sedang diobrak-abrik, diobok-obok ya guys ya. Sepertinya kayak lagi diuji banget ya kesabaran kamu ya guys ya, melewati kelakuan orang-orang toksik yang ada di circle atau di lingkungan kamu ya. Yang mana ini aku merasa siklusnya ini sering sekali terulang ya polanya ya. Pola dimana mental kamu ini diuji gitu loh guys ya. Bener-bener kayak dibikin tergoncang atau terombang-ambing ya guys ya. Sebab kamu nih sepertinya lagi diproses untuk menjadi sosok atau seseorang yang kuat ya, yang bermental tangguh ya guys ya. Makanya kamu diuji banget nih kesabarannya ya guys ya. Memang sih ya, untuk menghadapi orang-orang toksik itu diperlukan kesabaran. Kesabarannya ekstra malah ya. Justru disitulah titik balik kamu ya, yang mana nantinya kamu akan terlihat menjadi seseorang yang akan disegani oleh banyak orang ya, setelah kamu mampu melewati fase dimana kamu lagi diuji kesabarannya, setelah kamu mampu melewati sebuah tantangan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Berries ya, dimana kamu tuh kayak ditantang, diberikan tantangan oleh semesta ya. Apakah kamu mampu bertahan dalam badai gitu loh guys ya. Apakah kamu mampu melewati kesulitan-kesulitan yang diberikan sebagai salah satu bentuk tantangan atau rintangan di dalam kehidupanmu yang harus kamu lampaui ya, agar kamu bisa memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh ya. Semesta mencoba untuk membentuk kamu menjadi seseorang yang kuat melalui atau melewati kehadiran, kedatangan orang-orang toksik ini di lingkunganmu gitu ya. Jadi kamu harus bisa bersabar ya dan survive, bertahan ya guys ya. Karena segala sesuatu itu ada timingnya ya. Tidak ada sesuatu yang permanen itu terjadi ya. Kalau ada awal pasti ada akhir ya. Jadi suatu momen, suatu insiden itu kalau dimulai pasti akan ada endingnya juga gitu. Jadi kamu tak perlu khawatir ya guys ya. Kelakuan-kelakuan toksik ini akan berakhir seiring dengan berjalannya waktu ya. Sesuai dengan timing yang ditentukan atau sudah ditetapkan oleh semesta. Orang-orang toksik hadir di dalam kehidupan kita itu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dan memberikan pembelajaran bagi kita ya, agar kita bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi
dengan mengambil pembelajaran dan melakukan perubahan terhadap perilaku kita, sikap kita, cara kita bereaksi, cara kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Dengan begitu, maka kita akan tahu ya nilai dari sebuah hubungan. Kita akan bisa membedakan mana hubungan yang toksik dan mana hubungan yang non-toksik, mana hubungan yang tulus dan mana hubungan yang berbau modus. Kita akan bisa membedakannya karena kita sudah melewati fase-fase sulit di dalam kehidupan kita. Kita sudah berpengalaman, mengalami sendiri, dan kita mampu mengambil pembelajarannya sehingga itu akan mengubah pola pikir kita dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu, sehingga itu akan membuat kita mampu untuk membentuk hubungan tulus, hubungan sehat, dan hubungan yang lebih baik lagi dengan orang-orang baru yang akan dihadirkan oleh semesta di dalam kehidupan kita nantinya. Seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rachki Marie Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya!